Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Normaliza akan mewawancarai seorang direktur perusahaan Lewi. Langsung saja buat Cece, perkenalkan diri, nama dan tempat tinggal. Halo semuanya, nama saya Levi. Saya tinggal di Kota Batam dan saat ini saya menjalani usaha online shop. Untuk nama perusahaannya apa ya, Ce? Berawal perusahaan ini sebenarnya saya bermulai dari toko bangunan Mitra Persada. Namun selang waktu berjalan, toko bangunan ini mengalami penurunan omset yang drastis dan juga beberapa faktor-faktor masalah di dalam manajemennya dan di lapangannya juga. Oleh karena itu saya mengalihkan usaha ini ke usaha all shop. Dan di dalam usaha all shopnya itu sebagian kecil barang-barang bangunannya udah diminimaliskan. Jadi lebih fokus pemasarannya itu di produk-produk yang dibutuhkan oleh ibu rumah tangga dan juga produk yang sedang viral. Untuk alamat perusahaan Cece? Alamat kita berlokasi di Batam Center Indah. Untuk perusahaan ini bergerak di bidang apa? Untuk saat ini kita lebih ke bidang homeware, peralatan rumah tangga. Kapan perusahaan Cece tersebut mulai beroperasi? Untuk toko bangunan itu sekitaran di tahun 2013 dan karena mengalami drastisnya penurunan omset sehingga di sekitaran tahun 2017 itu saya sudah beralih ke all shop dan hingga saat ini. Lalu kapan mulai Cece bikin surat pengurusan izin usaha? Itu tentunya di bawah tahun 2013 sih itu. Berapa biaya yang harus disiapkan untuk bikin apa gitu? Waktu itu surat-surat dokumentasi kita minta orang bantu bikin, jadi sekitaran 10-an juta ada. Bagaimana proses awal Cece untuk memutuskan mendirikan perusahaan tersebut? Awalnya sih memang cuman ya ingin membangun sebuah usaha. Terus karena pertama bidangnya itu di bidang bangunan, konstruksi, ya seperti yang saya bilang karena udah penurunan omset. Jadi saya berpikir ya kalau memang dari offline udah nggak bisa menghasilkan, saya ingin dari online gitu. Dan waktu itu dari online saya belajar. Jadi saya dari nol saya belajar, saya ikut seminar, dari seminar saya juga belajar bikin web dan segalanya. Ya waktu itu masih berbeda ya dengan tahun-tahun sekarang ini gitu. Dan di situ saya awalnya saya bingung saya mau memasarin produk apa juga kan. Awalnya saya masih cuman 1-2 produk, salah satunya itu saya ingat itu minyak kutus-kutus. Itu karena saya masih belum paham, belum pasti, udahlah saya uploadkan ke website saya itu minyak kutus-kutus. Dan kemudian suatu saat saya melihat di media sosial itu ada sebuah produk-produk itu yang sangat dibutuhkan atau istilahnya lagi viral dibutuhin sama ibu-ibu gitu. Terus pemikiran saya beralih ke kenapa saya tidak mau menjual produk itu yang sedang dibutuhkan pelanggan. Disitulah awal mulanya dan saya mulai dari salah satu produknya itu yaitu tas mami bag dan tas anti maling. Saya mulainya dari situ, 2 produk itu. Lalu baru saya bertambah ke produk-produk yang kira-kira anak-anak membutuhkan dan ibu rumah tangga membutuhkan. Bagaimana bentuk surat izin usaha di perusahaan Cece? Bentuknya berupa SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan yang bentuknya begini ya. Oke. Siapa saja yang terlibat di perusahaan yang membangun perusahaan Cece ini? Awalnya perusahaan ini dibangun sama bapak. Jadi waktu itu saya cuma backup
bagian administrasi dan pembukuan. Terus selama waktu berjalan, Bapak lebih sering keluar kota dan juga karena ada penurunan omset, jadi kami bersepakat untuk tidak melanjutkan usaha bangunan ini karena Bapak di luar kota ada usaha lainnya juga. Sehingga yang di Batam punya untuk bangunannya kita close, kita change ke bidang online, jadi tidak berupa offline lagi. Jadi di handle kembali untuk di Batam, di handle kembali sama saya semuanya. Oke, baik, Ceh. Andai kata saya yang mau mendirikan usaha kayak seperti Cece, apa saja yang harus disiapkan gitu, Ceh? Kalau untuk saat ini, kalau Liza mau membangun sebuah usaha gitu, ya tentunya sebelum membangun sebuah usaha kamu harus tahu kamu pinginnya itu menjalankan usaha apa dan tujuan kamu atas usaha ini apa. Karena sebelum membangun sebuah usaha apa, kamu pasti ada tujuan, kamu pasti sudah harus punya tahu kamu ingin membangunnya itu berupa usaha yang bentuknya bagaimana. Setelah kamu udah tahu, ya kamu harus merencanakannya. Adanya perencanaan proposal kamu, dan juga kamu harus menyediakan tim kamu untuk bekerja. Adanya pembagian tugas, dan secara surat-surat perizinan juga harus dilengkapin. Dan dengan adanya kamu udah ada tujuan, kamu udah ada tim kerja kamu, secara legalisir kamu segalanya sudah tersiapin, ya tinggal pelaksanaan kamu begitu. Oke, baiklah, Ceh. Mungkin cukup sampai di sini untuk wawancaranya. Buat Cece, terima kasih sudah bantu saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normaliza dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mewawancarai seorang yang bergelar sarjana Eskom. Kepada saudara Bapak Ikram, bisa diperkenalkan? Baik, perkenalkan, nama saya Ikram Murdani Putra, sarjana komputer, lulusan tahun 2022 dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Setelah untuk sekarang, Abang Ikram bekerja di mana? Untuk saat ini saya bekerja di Koramil 03 Nusa. Sebelumnya Abang pernah kerja di perusahaan mana saja? Sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan industri palet di industri Kabil, PT Royce. Oke. Bagaimana riwayat dan cara mendapatkan pekerjaan tersebut, Bang? Jadi ya awalnya itu ya saya mencari dan bertanya lah dari teman-teman yang kiranya sudah bekerja, mencari informasi peluang kerja. Apakah selama bekerja itu sesuai dengan akademik yang Abang miliki? Kalau untuk bekerja di perusahaan yang dahulu itu memang tidak sesuai, cuman ilmu yang saya pelajari di kampus memang sedikit terimplementasikan karena saya dipercaya untuk memegang mesin yang sudah menggunakan teknologi komputer. Pengalaman apa aja Abang yang dapat selama bekerja di sana, di perusahaan tersebut? Pengalaman saya mampu mengoperasionalkan mesin digital, terus saya mampu membuat laporan hasil dari produksi, saya mampu melakukan pengelolaan komputerisasi. Apa keluh dan kesal atau suka dukanya selama Abang bekerja gitu? Selama bekerja ya, saya merasakan saya kurang istirahat. Ya namanya bekerja ya memang kita capek gitu kan, terus ditambah lagi dengan harus berkuliah ya kan, di waktu paginya kita kerja, malamnya kita kuliah.
itu ya keluh kesahnya cuma kita kurang istirahat. Bagaimana cara untuk meningkatkan profesional abang dalam bekerja? Untuk meningkatkannya ya kita harus disiplin aja sih, disiplin dengan terus profesional dengan tanggung jawab. Kita profesional terhadap pekerjaan, profesional juga terhadap kuliah kita. Oke, sepertinya sampai di situ saja untuk wawancara saya, dan saya sebagai Normaliza sangat berterima kasih atas bantuannya Bang. Saya akan akhiri wawancara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.